Mohon perhatian, black box akan segera dibuka. Let's open the black box. Selamat malam teman-teman Black Box. Kita bertemu lagi. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Yani. Perkenalkan, nama saya Arif dan teman saya Prayoga Klana. Pak Yani. Oke. Beliau adalah penggiat sastra Jawa. Sastra Jawa. Budayawan juga. Terus berkecimpung dalam dunia digital juga. Geler sih Pak. Ya betul. Bagaimana kabarnya Pak Yani? Alhamdulillah baik, sehat, seger kewarasan sampai sekarang anak muda. Alhamdulillah. Amin. Berikut ada ciri khas dari Bapak Yani. Sastra, budaya, dan tradisi. Kalau bukan kita siapa lagi? Berikut adalah ciri khas dari beliau. Ternyata bukan hanya ciri khas, mengandung arti, ya kan? Iya. Yang disampaikan jenengan itu wonten artine nopo Pak? Kebudayaan, budi dan daya, yang satu diantaranya adalah sastra Jawa tadi. Oke. Sastra Jawa sastra itu adalah indah, sastra itu adalah tulis. Oke. Jadi bukan hanya indah bentuknya, tapi kental maknanya. Anak muda, kalau itu tidak disemaikan oleh kita semuanya, kelak kita akan kepaten obor. Jadi kita hanya tahu mungkin di museum, tapi tidak mengenalnya. Makanya kalau bukan kita yang melestarikan, siapa? Orang barat kah? Orang luar negeri kah? Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Terima kasih. Oke. Kalau saya sendiri Pak ya, sebagai anak muda, misalkan mendengar kalimat seperti itu, saya juga senang gitu loh Pak. Cuman untuk mengamalkannya, misal ditanya sehat, seger, waras, itu saya merasa ragu gitu loh Pak. Merasa malu gitu. Karena saya sendiri malu karena saya tidak tahu atau kurang paham apapun tentang Jawa. Itu bagaimana Pak nyikapinya? Sehat di dalam Jawa itu lain. Sini ada 3 ya. Yang pertama sehat raga kita. Yang kedua adalah jiwa kita. Dan yang tidak kalah penting adalah sehat ekonomi. Jirbasuki mawa beliau. Nah itu, terima kasih. Kalau ekonomi tidak sehat, tidak ada rumah sakitnya. Betul akan ambruk. Nggih, Pak. Nggih. Kalau saya kan nggih penasaran niku napa untuk nama STM Yani itu sebenarnya ada singkatannya apa nggih? Terima kasih Sembah Nuwun anak muda ya. ST Sri M Yani. Sebetulnya nama saya itu utuh keseluruhan dari orang tua yang di Jenang Abang ya. Itu Slamet Sri Mulyani. Jadi ST itu singkatan dari selamat. Biar gimana ya selamat. Saya ingat, yo memang bagus baik, tapi secara populer selamat itu biasanya kan becak, macul. Terus biar populer saya singkat menjadi ST begitulah. Berarti ST itu termasuk nama panggung Pak? Iya, terima kasih, selamat. Oke, Bapak Slamet. Iya, gitu. M-nya apa Pak? M adalah mul ya. Mul? Iya, mul. Kan rata-rata M itu Muhammad. Iya. Rata-rata. Terima kasih. Tapi saya kan di luar rata-rata. Oh, siap. Yang rata-rata itu kan yang umum, biasanya yang dicari itu di luar umum. Kesenian itu kalau yang umum sudah lazim, sudah terbiasa. Dan yang selalu dicari adalah dari yang tidak ada, kita buat yang ada baru. Itulah art. Oke. ST Penciptaan. ST Sri M Yani. Dan akhirnya dipanggil Bapak Yani. Pak Yani. Juga ada maknanya Pak? Ada. Saya kan laki-laki, tapi saya senang diwanitakan. Loh, kenapa Pak? Iya, kalau laki-laki diceluk laki-laki sudah biasa saja. Itu. Makanya kalau laki-laki terus diceluk wanita itu kan aneh. Makanya saya senang yang aneh-aneh, yang tidak lazim dan tidak umum. Kalau umum sudah biasa itu saja. Tapi kalau yang aneh itulah nanti yang dicari. Dari dicari
dicari menemukan dan ditutup peta estetika di balik keindahan. Di balik keindahannya. Ya, ada artistik ya, kesenian ya. Saya Ada kira makna. malah Yani itu bagian maskulinnya dari jenengan. Feminim. Ternyata Iya. feminim. Iya, Di luar dugaan. iya. Kalau artinya Pak tadi? Keseluruhan ya. Keseluruhan dulu. Keseluruhan. Iya, dari kan Keseluruhan. ST Sri Mulyani itu adalah cekaan atau singkatan bahasa Jawa. Selamat Sri Mulyani. Selamat itu maksudnya mungkin orang tua biar selalu selamat, sehat, kewarasan. Sri itu adalah bunga. Bunga-bunga Sri ya. Jadi biar gimana ya itu seperti bunga itu ya beraroma di mana-mana. Mul itu dari mulyo. Jadi mulyo biar mulyo enak uripnya. Oke. Kalau Yani itu sebenarnya hanya ngefans saja orang ke- tua. Ya. keindahan gitu Iya, ya. keindahan dan ngefans. Ketika itu ada tokoh itu Ahmad Yani mungkin ya, bapak saya ngefans. Akhirnya ditambahi itu biar kondang seperti itu. Amin. Amin. Nah, Amin. Alhamdulillah. mungkin. Bismillah. Nah, Bismillah Pak Ge. Iya, Tapi terima kalau sakit amin mawon loh Pak Ge. iya ya harus. Kembali lagi ke sastra Jawa. Kata Jawa. Jenengan kok malah tertarik ke dalam sastra Jawa. Terima kasih. Sebenarnya saya tahu ya itu karya daripada karya-karya yang memang seperti kepunyaannya siapa itu Ustimewa itu yang ke kiri-kirian dan ada yang ke kanan-kananan dan saya untuk mencari aman saja ya. Kalau bahasa Jawa, sastra dan budaya Jawa tidak dikembangkan, tidak digali, tidak dikasihkan ke generasi, nanti akan kehilangan. Itu makanya saya bukan ambil yang Indonesia yang ekstrem kiri, katakan yang kiri ya. Seperti siapa itu percikan revolusi dan lain-lain itu. Enggak, saya ingin untuk yang budaya sendiri. Tradisi kita gali dulu. Kita gali, kita kembangkan. Setelah itu kita oborkan pada generasi berikutnya. Utamanya mengenai apa dari bahasa Jawa? Anggah, ungguh, dan budi pekerti yang semakin lama akan semakin hilang. Terima kasih. Oke. Harus lihat nih sastra kan artinya isinya Betul. mengandung pedoman Betul, Pak Ge. betul. Nggih, Nah, lebih ke saking ilmu. tema jenengan beton iku Jawa. Hmm. Terus wonten kesulitan apa lek nih jenengan mengaplikasikan dalam bentuk sastra? Ke saya sendiri ya, Oke, ke saya sendiri atau ke generasi berikutnya. Kan jenengan menyampaikan ke generasi. Kalau ke saya sendiri sebenarnya enggak ada kesulitan ya, karena apa background saya dulu dari Jawa. Maksudnya gini ya, saya suka wayang. Oke. Ya, suka wayang dan orang tua itu melanggankan bahasa Jawa, majalah satu itu Panyebar Semangat dan Joyoboyo Tempo dulu ya. Itu enggak kesulitan. Yang sekarang itu untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya. Di mana seperti gadget ya, HP itu sebetulnya bukan penghalang, tapi untuk mitra. Kalau saya tidak menolak ya, itu malah justru mitra untuk membesarkan bahasa, sastra, budaya itu sendiri. Nah, andai kan kita bahasa Jawa, kesastraan Jawa, kita kembangkan melalui gadget. Ya, bukan kita apa itu menolak dan melawan, tapi kita mengikuti, bukan berarti kita larut di dalamnya, tapi dari situ kita kebaikannya, kebenarannya kita unggulkan, kita ikuti, tapi kekurangannya kita cut, kita gunting. Itu kan lebih bagus lah. Apa gimana untuk kepada generasi berikutnya ya? Anak-anak sekarang sudah kehilangan. Tulodone contohnya gini ya, kehilangan yang saya katakan anggah ungguh dan budi pekerti itu tatanan. Gimana antara anak dengan bapak, anak dengan sang kiai, anak dengan sang guru, atau anak dengan anak itu sendiri. Tatanan anggah ungguh tadi ya dan budi pekerti. Misalnya sekarang ini ya, sekarang itu sudah plesetan. Katakan bahasa siram. Siram itu plesetkan iam. Jadi anak-anak itu nanti can. Aku tak iam. Itu kan dari siram. Padahal untuk sahdir kan tidak bisa dikromokan. Gitu. Iya, itu banyak, tidak hanya itu saja ya. Untuk apa itu sare. Aku tak sare. Ya, padahal kan sebenarnya enggak. Kalau anggah ungguh budi pekerti, tatanan itu ada tatanan dan ada aturannya. Sehingga tempo dulu ya apa itu ngapa kok ayem tentem kertora harjo? Karena apa? Karena ada tatanan.
gimana untuk rakyat melebar ya, rakyat kepada rajanya, rakyat sama rakyat. Kalau sekarang kan enggak, sama wae podo wae. Sami mau. Seperti maaf ya, misalnya kembali reformasi, kembali formasi, ada tatanan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi gini, ibarat sepeda motor, kita bubrah semuanya, kita rombak semuanya, sehingga ketika mau mengembalikan sulit. Di mana letaknya kontak aja repot. Bensinnya diletakkan di mana? Itu kesulitan. Kalau itu tatanan tempo dulu masih dipakai, Jawa tidak semacam itu. Yang sudah baik kita kembangkan menjadi yang baik, yang kurang kita tambah. Terus bahasa Jawa tadi ya, kembali ke bahasa Jawa, itu memang luar biasa. Anggah ungguh dan budi pekerti. Senjata. Tulodone contohnya gini ya. Kita itu mengenal beberapa kalau tidak dulu 4 itu ya. Yang satu itu tumungkula yen den dukane wani ngalah luhur wekasane ya, bapang den simpangi. Itu ya, itu nanti coba tak jabarkan. Yang pertama adalah tumungkula yen den dukane. Maksudnya kita tidak takut diomong dan bukan itu. Tapi kalau itu sudah kepentingan bersama dan disepakati, kita wajib untuk bersama-sama, untuk serujuk, untuk menerima. Contoh teladannya, katakan di jalan kita sudah sepakat untuk pakai SIM. Itu kita akan tidak ada permasalahan kalau kita punya SIM. Makanya kan tumungkulo yen den dukane itu untuk secara global ya. Sebelum nantinya maksudnya satu persatu tumungkulo ya, itu tumungkulo kan nungkul yen den dukane. Maksudnya lah dijabalkan tumungkul ke apa itu bertunduk. Oh, tumungkul Tumungkul bertunduk. Kalau kita dimarahi maksudnya gitu. Tapi maksudnya secara global enggak gitu. Kita itu harus kalau itu kesepakatan bersama, itu kita sama-sama untuk apa ya, untuk jalani bersama karena kesepakatan. Tulodone misalnya kan SIM. Berarti kan semacam wonten apa Peraturan. sudah ada kesepakatan dan lek dealing niki nggih manuto ngoten. Terima kasih. Yang kedua adalah bapang den simpangi. Kalau kita sudah tidak kuat, merasa tidak mampu, Jawa ya, kalau kita sudah merasa tidak mampu, orang kuat, nggak mampu, lebih baik ya kita untuk apa itu den simpangi, kita menghindar terlebih dahulu. Bahasa Indonesia gini kalau tidak keliru ya, saat ada petir, seorang petani pulang ke rumah, saat matahari sudah terang benderang, seorang petani kembali ke ladang. Maksudnya kalau memang itu sudah seperti petir, hujan lebat, kita kembali dulu. Kalau udah terang, nanti kita kembali. Bapang den simpangi. Nggak usah memaksakan. Oh, nggak usah itu, nggak usah memaksakan. Tapi kita rasakan kuat opo ora aku iki, mampu atau tidak. Berarti ini termasuk ajaran Jawa. Ajaran Jawa. Sudah lama berarti. Wow, luar dan biasa. sudah disepakati bersama. Betul. Berarti niku kejadiannya ngeten Pak. Iya. Jenengan niku merasakan keresahan. Menawi ajaran Jawa niku buat tidak tetap tidak diterapkan lagi untuk saat ini. Betul. Nah, karena apa? Budayanya saat ini sudah beda gitu Pak. Misalkan saya sendiri Pak ya contoh. Saya dulu itu sekolah, misalkan ada guru yang menguasai satu mata pelajaran. Saya merasa tidak mampu untuk menerima mata pelajaran dia. Saya masih punya harapan untuk menghargai guru itu dengan cara apa? Betul. Saya ingin mendapat barokahnya beliau. Betul. Itu ajaran dari orang tua dan budaya masih menjamur hal semacam itu. Jadi setidaknya kalau saya itu tidak mampu menguasai pelajaran, saya masih menghargai guru tersebut karena saya membutuhkan barokah dari beliau. Tapi itu tahun saya dulu waktu sekolah, itu SD SMP. Kalau saat ini sepertinya sudah sama sekali tidak ada budaya seperti itu. Makanya orang seperti jenengan itu merasakan keresahannya generasi berikutnya. Berarti jenengan itu mengingatkan soal budaya Jawa lagi ke generasi muda sekarang, nggih kan Pak ngoten. Lah niki kula tangkep malih lek ni soal kesepakatan niku meliputi napa mawon Pak. Secara teknis loh Pak. Niku wau kan
sifatnya nopo Universal. dasar, universal. Lah nek sing secara teknisnya terus pundi, Pak? Kalau secara umum ya, secara umum memang yang pertama itu orang tua, dari orang tua dulu ya, orang tua peduli pada anak-anaknya bahwa pentingnya untuk kebudayaan Jawa diterapkan pada anak di rumah dulu ya, di rumah lingkungan orang tua pada anak-anaknya itu secara universal. Jadi orang tua itu kan punya anak-anak semuanya untuk secara universal. Jadi gimana untuk memberikan anggah ungguh budi pekerti toto kromo itu yang pertama itu. Yang kedua nanti memang betul di sekolahan seorang guru ya gitu, kadang-kadang seorang gurunya dia tidak ngerti toto kromo, apalagi anaknya itu masih banyak kok itu. Jadi ya kita tidak memungkiri semacam itu juga ada. Guru kenceng berdiri murid kenceng berlari itu. Jadi secara umum ya, secara umum semua seharusnya semuanya keseluruhan orang tua yang merasa di Jawa itu memberikan kepada generasi berikutnya baru tekniknya untuk sekolahan ya, sekolahnya itu juga nanti memberikan ajaran-ajaran toto kromo dan budi pekerti pada siswanya masing-masing. Nanti akhirnya juga secara universal masyarakat satu persatu, tidak bisa untuk seperti membalik telapak tangan masyarakat nanti untuk tidak pun tidak bisa memaksakan, tapi satu persatu dari rumah itu bagus, sekolah nanti juga tertata rapi, akhirnya secara keseluruhan untuk masyarakat akan mengikuti. Berarti kan maksudnya semacam turun menurun, betul, adat betul, istiadat itu betul. kan ada yang menurunkan. Kalau yang menurunkan juga nggak ada kan, nggih. Betul. Jadi kan kesepakatan dulu ki sudah turun temurun, Betul. tapi sampai ke bawah kok. Betul, pedot ya, putus untuk generasi berikutnya. Lek Dewi, kalau saya mendengar lagi kabar Iya, gini, iya, kalau iya. dunia pendidikan itu mulai berkembang dengan ilmu pengetahuan kan Pak. Tapi sisi lainnya kalau 9 tahun yang wajib belajar itu dikasih penguatan karakter. Karakter apa yang dimasukkan itu belum jelas. Nah, di sini juga jadi trouble. Betul. Makanya menurut saya kalau misalkan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem itu memberikan sebuah istilahnya asesmen baru. Betul. Harus mufakat bersama juga. Kan dulu misalkan dipakai UN, itu kan ukurannya untuk negara dengan budaya yang berbeda. Dan jenengan mengingatkan kembali bahwa Jawa juga punya budaya. Betul. Tapi tidak dimasukkan dalam dunia pendidikan. Betul. Akhirnya jenengan melalui sastra. Ngoten Pak. Nah, nek misalkan sekarang jenengan badhe menyampaikan dalam bentuk sastra, ada teknik khusus apa Pak? Kalau sastra gini ya, sastra itu bukan acara teknik ya, bukan universal ya, tapi universal secara umum. Jadi saya ingin memberikan minimal saya kalau tampil itu harus pakai belangkon, meskipun hanya belangkon tok ya, di atas di kepala itu minimal saya terapkan secara aplikasi terapan, bukan hanya teori pakailah belangkon, tapi sudah tanpa kata pun saya biasanya pakai belangkon itu untuk di sastra ya, untuk penampilan. Dan biasanya saya untuk memberikan misalnya performance ya, untuk memberikan acara, kalau diminta biasanya saya mengasihkan geguritan. Geguritan itu adalah puisi berbahasa Jawa. Jadi puisi berbahasa Jawa itu memang ada dulu, itu namanya tembang ya, itu puisi lama, biasanya anak-anak sudah enggan. Karena apa? Karena terlalu rumitnya. Nah, ada tatanan-tatanan, ada guru lagu, guru swara dan lain-lain ya. Mungkin anak-anak untuk cenderung ingin yang bebas. Dan nyatanya untuk yang tadi sastra modern, sastra Jawa modern itu lebih disenangi pada anak karena mungkin lebih gampang. Itu memang kadang-kadang memang bajunya bahasa Jawa ya, bajunya bahasa Jawa tapi maknanya malah bahasa Indonesia, atau terbalik, bajunya bahasa Indonesia tapi maknanya Jawa. Itu tinggal memilih. Jadi kan kalau bisa secara visual itu Jawa berarti nggih macaane, tapi pembahasannya pun yang
juga Jawa. Nggih, ngoten gitu. Pak. Heeh, Nerusne sing Iya, wow, tadi, empat, ya. empat tadi kan Iya, tadi iya, yang masih terakhir. sampai Iya, 2. Iya, iya, iya. Oke. Nggih, yang ketiga niku napa? Yang pertama tadi ya tumungkul yen den dukane. Ya, yang kedua Bapang den simpangi. Ya. Yang keempat itu nanti artinya wani ngalah. Yang ketiga. Bentar, yang ketiga saya agak lupa ya, tapi nggih. yang keempat dulu aja ya. Keempat Nggih, ini kita bahas ya. Wani ngalah luhur wekasane. Apa tegese maksudnya? Ngalah itu betapa kuatnya. Kok kalau kita berani dengan ngalah itu berarti luhur di kemudian hari. Berarti untuk ngalah itu hal yang kuat. Siapapun tidak akan berani dengan ngalah. Wani ngalah luhur wekasane itu yang terakhir kalau tidak dulu, tapi yang ketiga saya agak lupa ya. Jadi nanti kita bahas dulu. Niku kan nggih kula nggih sempat denger nggih dari seseorang lek ngalah niku kan sebenarnya bukan diambil dari kalah. Betul, tapi betul. Allah Iya, betul. Jadi Iya, nggih, iya. jadi ngalah niki lek Iya. menurutnya dia Betul. itu adalah kita Ngalah. itu mengikuti Iya. apa ya, mengikuti peraturannya Allah Iya, ngalah. Iya. Ngalah berarti. Oh, ngalah, bukan kalah. Berarti itu juga termasuk pedoman Jawa, Pak. Betul, Ngalah itu. betul. Kenapa, Pak? Kok kita harus mengalah gitu loh, Pak? Karena Mengalah untuk tertentu saja, Pak. bukan itu ya. Ngalah itu kan sesuatu yang sudah semende, semeleh. Jadi orang itu kalau sudah semeleh, sudah semende, sudah diserahkan pada yang punya hidup ya. Itu nantinya hanya hukum perimbangan. Kalau kita berbuat baik, nantinya juga akan memetik kebaikan. Tapi kalau kita membuat yang jelek, nanti juga akan memetik kemurkaan yang akan datang. Itulah yang nantinya sudah semeleh. Kita sudah betul-betul hati kita sudah serahkan yang punya hidup dan kehidupan. Gini, Pak, kalau saya menggambarkan mengalah itu seperti dalam sebuah persaingan gitu, Pak. Tapi kalau sumeleh atau sumende itu kan sebuah apa ya, kepribadian kita. Nah, neng ajaran ngalah dari Jawa itu tentang pribadi kita atau tentang dalam sebuah persaingan, Pak? Jawa sebenarnya tidak mengenal persaingan. Ya. Oh, ngoten. Iya, Jawa itu tidak mengenal persaingan. Bahkan ada anggah ungguh budi pekerti sampai ya ada tatanan yang sama maksud bahwa kita itu sebagai kawula ya harus manut kepada rojo. Tatanan. Kalau enggak kok aku ya jadi rojo meskipun kawula. Enggak. Tapi kita itu ada tatanan dan peraturan yang memang ada apa ya, itu ada tatanan. Kalau mungkin sudah dapat dari budaya luar dan lain, ada persaingan di sana. Tapi kalau dia sendiri wani ngalah luhur wekasane, yang ada hanya satu, mengalah. Isto rapopo. Ngene rapopo sapa ngerti suatu saat di kemudian hari. Kan semacam berarti kan enggak, sebenarnya kan itu bukan kasta kan, tapi Bukan, cuma bukan. job disk lah, maksudnya tugas. Dan itu pun penyadaran diri ya, penyadaran hati, penyadaran diri, bukan pemaksaan. Nggih, kan zaman sakniki kan Iya. wong kan salah kaprah mikirnya kan Betul. wah lek raja ki pangkate luwih dhuwur lek Iya, iya, ngene. teman. Dadi kesepakatan kan seolah-olah mikirnya wah dadi Kasta anak ya. buah kan Oh, mikirnya iya, ngono, iya. padahal kan itu Dan menurut saya sifat ngalah pun bisa diterapkan oleh seorang raja. Betul, Berarti kan betul. semacam itu kan, Betul. Pak. Jadi pemahaman saya itu salah ternyata kalau Iya. misalkan ini digunakan untuk persaingan, tidak. berarti kan umpama memang dia itu memang tugasnya memang Betul. raja, nah wis rasah gaya-gaya dadi Iya, liyane kan. betul. Umpama tugasnya dadi apa kuwi mang nggih kawula wis Kawula, rasah gaya-gaya kawula, liyane iya, nggih. iya, Itu iya, sudah betul. kesepakatan Oh, tadi. Iya, penyadaran hati. Sadar bahwa kita itu dari tatanan itu. Jadi nanti ya memang teman rezeki jodoh pasti itu yang punya hidup. Tapi kalau sudah memang di situ, kita mau apa? Legowo, nerimo apa adanya. Terus saya tambahkan gini yang tadi ya. Ada istilah yang tadi raja ya, raja. Raja. Ada istilah gini. Rojo namur kawulo. Raja pun suatu saat juga bisa menjadi kawulo. Itu loh kehebatannya Jawa. Jadi raja itu tidak hanya maharaja, tapi sekali waktu dia namur kawulo, menjadi rakyat biasa. Itu. Jadi kadang kalau tempo dulu, kalau dalam cerita, tapi aku yakin ada ya. Jadi seorang raja itu suatu saat namur kawulo.
seolah-olah daerah rakyat untuk mengerti tentang hati, kemauan dan nurani rakyat yang ada. Sehingga ndak otoriter, sebetulnya ndak otoriter. Itu ndak otoriter, dan itu pun penyadaran karena menjadi raja. Mungkin raja itu karena dari dewa-dewa atau dari siapa saja atau yang punya hidup, akhirnya saya memang ditakdirkan untuk menjadi kawulo. Saya menjadi kawulo yang terbaik. Caranya mengabdi pada diri sendiri, kerajaan, agama, nusa dan bangsa. Itulah Jawa sebetulnya. Jadi indah banget. Ya, yang saya katakan tadi, maaf ya, indah bentuknya, juga tajam, kental maknanya. Misal kawula muda ngeten iki badhe menerapkan, tetap terhitung terasa berat, Pak. Karena sifat-sifat seperti yang terakhir saja, Pak. Itu jujur saya mungkin agak apa ya? Sering kali kan kita misalkan ada apa-apa kita berontak. Itu kebiasaan dan itu yang lebih membudaya. Jadi mungkin saya perlu tip gitu loh. Saya sendiri misalkan mendengarkan ajaran Jawa yang sebagus itu. Karena saya tetap pengen tetap berlanjut gitu loh, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa ini. Dalam Indonesia pun ada ya, ada satu yang itu memang harus anak-anak generasi muda pahami dan apresiasi, ya. Pari ataupun padi semakin tua akan semakin merunduk. Begitu juga masih tidak mungkin padi masih muda merunduk. Padi yang masih muda mesti ngacung ke atas, nyungar ke atas. Tapi kalau semakin tua semakin merunduk. Dalam bahasa Indonesia mesti ada proses. Dari satu yang namanya ulat, itu yang dimakan apa? Ulat yang dipangan apa? Ular daun. Setelah nanti kenyang makan daun, ulat akan bertapa yang namanya entung. Setelah kuat bertapa, tahan godaan dan lain-lain, akan menjadi kupu. Dan kupu itu bukannya dimakan daun lagi, tapi yang dimakan adalah sari-sarinya bunga. Bukan menjijikkan, tapi indah, menyenangkan, berwarna-warni. Anak-anak bahkan orang tua biasanya menyukai kupu. Itulah proses. Jadi kesimpulan tidak akan bisa spontan. Wah, aku ingin merunduk, sulit. Tidak bisa. Kita tuh proses. Anak pun begitu. Yang tembang ya, tembang itu ada namanya yang pertama masih mas kumambang. Itu apabila masih janin ya, masih di perut mas kumambang. Setelah itu sudah lahir, itu perlu dikanti. Akhirnya namanya kinanti. Setelah agak besar tahu, kayak ayu, kayak cantik, kayak bagus, kayak ganteng. Akhirnya ada yang namanya asmorodono, bercinta. Biasanya kan tidak mentas-mentas cinta. Kan indah, yang paling indah itu memang itu. Kalau wanita adalah perawan sundi ya. Kalau Joko Kumolo ya itu asmorodono. Setelah itu sudah tua ada namanya pucung. Akhirnya tua dan akan dipocong, meninggal pucung. Setelah itu masuk rong namanya wirangrong, meninggalkan. Kembali lagi nanti mas kumambang ketika kita sudah nikah, ada janin masuk di perut wanita. Itu lahirlah anak nanti namanya kinanti, masih dikanti, urung iso apa-apa, belum tahu, belum bisa kalau ndak dikanti. Itu setelah itu sudah agak besar, cengingis roh wong wedok kuwi ayu, kuwi ganteng bagus, namanya asmorodono. Baru nanti arep ngono tuwek ya engko ya susi ya elek. Lah wis elek ya gek mati dipotong, namanya pucung. Itulah lingkaran yang Jawa itu sebetulnya sampai indah bentuknya, juga ada maknanya. Jadi kan ngambil kesimpulan gitu loh, Coping mengambil kesimpulan kan itu kan ngikuti hukum alam itu tadi, ngalah itu tadi. Jadi kan kita sebenarnya tidak bisa terlepas dari itu. Betul. Itu sudah hukum sing kita tidak bisa terhindar dari itu kan. Betul, terima kasih. Dan orang Jawa ini sudah punya formula kan dikemas dengan keindahan. Betul.
Makanya kan juga banyak tatanan, aturan dan aturan itu sebenarnya penyadaran hati, penyadaran jiwa, bukan pemaksaan. Seperti orang tua pada anaknya ya, itu juga bagus sudah ada tatanan dan atau enggak semena-mena seperti sekarang pacaran langsung ke konang, ke pelang, kemana langsung ke cukupan, tidak semacam itu. Orang tua mesti satu, namanya pingit. Dipingit dulu yang wanita, bener kan oke ulat, oke ajak, oke kiri, laki-laki kita buaya darat. Leno, ya bardik, solodik itu, ya betul. Membual, merayu. Makanya orang Jawa itu selalu bilang tempo dulu, ingat nah, wong wedok, wadon, wanita itu penghalang cita-citanya wong lanang. Neng, tetapi lek wong lanang aja dikatakan wong lanang penghalangnya wong wedok loh. Ndak, wong lanang penghalang satu rokok, dua narkoba, miras. Itu kenyataan. Jadi lek wong lanang kuwi ora kok wedok, wong lanang aku dihalang wong wedok sehingga aku ndak sukses. Enggak. Kalau wanita betul, wanita itu penghalang untuk masa untuk memberi semangat. Enggak mungkin arep oleh. Kalau mau dapat itu saja. Setelah oleh entup ya ngalih laki-laki. Lho apa ndak wong kumbang lambangnya. Setelah nyerot madu ya pindah golek madu baru. Itu memang kenyataan semacam itu. Makanya Jawa itu bener orang tua dipingit. Sebelum anak besar ya, anak besar, "Nduk kowe kok pacaran?" "Iya, Pak, aku pengen." Nah, ngono ki ndak isane po. Lek kalau segitu punya tatanan juga. Ngari golekne bojo, golekne garwa. Apa? Satu, itu harus digolekne betul. Lek wong tua merasa tanggung jawab. Bibit ongko loro bobot, ongko telu bebet. Apa tegese? Apa maksudnya? Lirik gini. Yang pertama itu satu bibit. Lek bibitnya gagah gede dur ganteng semacam itu, mesti anaknya ganteng. Oh, Bibit. Kalau bibitnya masih ganteng tapi mentalnya tidak kuat, mesti edan. Kena masalah titik edan. Apa ora? Bagus, gagah, gede dur, tapi bibit mental tidak kuat. Akhirnya ada masalah sendiri, titik loh, hanya duit tok. Pun kuati. Gendeng. Gila. Niku saking hati napa saking pikiran, Pak? Loh, itu nanti aja ya. Jadi ada ya yang pertama tadi ya. Jadi orang Jawa itu punya tatanan aturan ketika mau menekankan anak itu kowe tak pingin. Ora berarti ndak bertanggung jawab loh, ora dijarne bocah kowe. Kowe tak pingin, Nduk. Bukan berarti saya biarkan, saya carikan. Tapi satu yang memenuhi kriteria bibit. Masuk bujuk wong lanange elek didik, rada steklet didik, tapi mentalnya kuat. Nanti kalau ada apa itu bencana kehidupan didik tidak akan goyah. Semacam pondasi. Iya, punya mental yang kuat. Itu bibit. Yang kedua yang dinamakan bobot. Bebet. Bukan kari. Bukan. Yang kedua adalah Bobot. Bobot itu timbang. Misalnya saya mau rabi putranya Yudhoyono, itu kan ndak imbang. Saya mau nikah anaknya Pak Harto, ndak imbang kan. Minimal yang sejawat agak imbang. Lek sakpamane iki mahasiswa iki, bapak iki, misalkan imbang. Kerajaan angsal anaknya kiai ngoten. Saya kira kan sama-sama raja, aku cuma raja Al-Quran sama raja rakyat. Sama rajanya kan. Oke. Apa enggak? Raja itu enggak sama loh. Ada raja di sekolah, ada raja mancing, ada raja copet, raja preman itu kan sama-sama raja. Itu. Iya, Jawa itu hebatnya. Kecuali raja setan mboten, Pak. Ya dengan demet toh. Kan sebanding, masih bobotnya masmasih sama gitu. Itu sama-sama raja, tapi bukan berarti sama persis ya, imbang. Berarti biar nopo niku biar ada perkembangan lah. Betul, Ndak imbang kan. Iya. Ndak imbang kan jomplang malah. Kono wih anake kiai, aku ngaji ra enjo. Akhirnya yo bono, opone kono agama kuat aku Kristen, bardik solodik jangan gudeg. Itu maksudnya kan imbang itu gitu, setimbang. Yang niku malih anu Pak, dientahi rencang biasanya Pak. Dientahi kanca niku soalnya ten. Kayak zamane Siti Nurbayem. Itu kan namanya apa itu lonyutan. Itu biasa di Jawa ya. Jadi lonyutan. Wih agak gede dhuwur. Iya,
gagah tidur lek sak pamane ngono kan bledek kesamper dhisik. Padahal kan dia ingin dhuwur. Aku ndek, yo beneran to lek ndek. Lek brobos malah penak. Lunyutan orang Jawa itu luar biasa, terokne kiai, terokne percil, terokne itu dari Jawa itu. Terus raja niku lek kena bedek dhisik mati. Lek dhuwur. Kalau rajane ndak ya ora, kalau banjir kebanjiran itu loh. Lunyutan itu kalau tadi ada lunyutan ya. Tapi ngeten Pak, lek soal bobot niku kula tangkut nih. Soalnya kula butuh nih, Pak. Iya. Enggak butuh lho Pak niki. Iya harus. Iya harus. Ngapunten saya Iya, kula bobot potong ya, nih. iya harus. Niki bobot Pak nggih. Misalkan beda bobot. Tapi cinta, Pak. Itu dasarnya. Terus Itu piye, cinta. Pak, niki, Pak? Itu bobotnya tidak imbang, berbeda. Bobotnya tidak imbang, Ndak tapi- imbang tapi Napa? mencintai bro. Iya, mencintai. Ruwet tuh paling Ini. Piye? wis ra ngalah blas, ngalah ya wis ngalah. Wis ora imbang ya wis ngono ya wis. Itu kan maksudnya itu kan yang dulu kan orang tua yang sama tadi, orang tua itu tanggung jawab untuk karena anak dipingit, orang tua bertanggung jawab untuk mencarikan anaknya. Kalau lesa bocah podo bocah ya ngah-ngah, ngomong edan itu pae kok pokoke ayu. Itu loh. Kalau anak-anak udah lain loh, anak-anak itu tuh bebas ekspresi, main rasa tapi kadang kudu orang main pikir. Main pikir tapi ndak main rasa. Kuwi kur namanya main bentuk tapi ndak main hati. Main bentuk kan itu wahyu cantik, ternyata bapaknya gendeng. Besok ketika anak masalah di kandak rokok edan kendat itu loh. Itulah luar biasanya untuk Jadi memang harus timbang. dipikirkan secara Betul, matang. masa bukan hanya pikir tapi dirasakan dan direnungkan itu loh. Itu tadi masalah apa itu? Bobot. Bobot Oke. tanggung jawab orang tua kalau mengingat anak. Yang terakhir adalah namanya bebet. Bebet itu apa toh? Bebet itu adalah ules bahasa Jawanya. Wong kabeh mbok aku mbok siapa saja ya. Lek iso, wis aku tak rabi sing kena becek. Kesimpulan kan sing cantik. Nggih, Lek wong nggih, wedok nggih. ya ngono, wah aku lek ngene iki lek rabi tak golek sing ganteng. Engko lek sampean di karo wong tak anti gunggung. Wah mbak katemu iki bojone ganteng ketemu luar negerian, Hong Kong, Taiwan. Wah malah Yumi ke pacare saiki ket nggone anu. Ora ket Flores pisan lha ket ngendi? Ket nggone Londo, medane gedhi lho. Kan akhirnya gitu. Itu loh. Itu. Nah, Pak, bentar Pak. Gedi niku napa nih Pak? Gedhi itu kan pemikiran toh. Oh, pemikiran. Pemahaman. Kan ndak ada niku kerdil, tidak Elek tetep kerdil. kuat. Tidak kerdil. Maksudnya kadang-kadang kan kita pemikiran kita kerdil toh. Nggih. Apalagi untuk ke depan ya. Kalau kita berikan kicik kerdil ya. Kita nanti tidak akan menemukan apa-apa dalam hidup ini. Tapi pemikiran yang besar selalu ingin memetik bintang dan rembulan. Gitu loh. Kalau kita kerdil aja kan enggak gitu, yang penting rapi mbok sesuk ya mbuh sano. Iya kan? Enggak ngerti kadang lek wadanan. Wis kowe rapi kono, kene duwe anak kon tek kono. Engko delokne ya wadanan gitu. Wis tak karo nyetak kere. Ya tenan wong akeh ya. Wong nyukah nang siji abote ram kok nyekolah nang 10. Ingkang spesifik Pak, bebet niku. Tadi kembali bebet ya. Bebet itu ules atau rupa. Kita sebagai orang Jawa yang tadi ya orang tua, golek nih anak Nggih. juga isin sama mantune elek. Paham Mas saya? Harus cocok kan artinya Pak. Bukan cocok dan tidaknya, ikan ketiga ya. Tiga harus cocok. Yang pertama itu tadi ya harus bibitnya sudah bibit yang apik unggul lah, bibitnya yang memang betul-betul keadegan mental yang baik. Yang kedua bobot harus timbang. Yang ketiga bebet kalau iso golek nih pacar anak ya sing bagus, sing ayu. Masih yang boten nimbang. Iya itu kan ketiga toh. Jadi wis melewati Maksudnya fase. yang boten nimbang, Iya. berarti nggak boten ada. Enggak masalah sih, Nggak bukan masalah. malah yang nomor satu, pertama kan satu kan melewati. Yang diutamakan yang pertama, kalau yang ketiga kan ketiga itu. Nggih. Mus ketiga kok. Soal rupa maksudnya kan Pak. Iya, Soal ules ya, cara pitik ules. Jadi gini ya, tataran maksudnya yang pertama itu tataran pertama itu bibit. Dene, bibitnya apik engko elek ya, iya, lah iso sing apik kok ngono lho. Tapi yang utama ya bibitnya sing apik, bar bibit lagi bobot ya imbang. Kono sugih duwe fortune, duwe Pajero, sementara kan sepeda ontel. Tapi ndak apa-apa kalau anak, tapi orang tua biasanya itu juga ditimbangkan loh. Nimbang, nggih. Yang terakhir ya tadi, lek iso ya mantu ya golek sing ayu. Utas sing bagus, sing ganteng, tur sugih. Nah itu loh. Jadi itu tatanan-tatanan ya
Jawa itu luar biasa, bukan berarti tidak ada tatanan, ada aturan-aturan sama saja mungkin dengan dari Arab ya, tapi kan lain pakemnya gitu aja ya. Cuma kalau Jawa itu biasanya lebih banyak ulah rasa bukan ulah pikir. Nggih. Saya kan nggih wonten napa masalah teng bebet niku mau. Rupa ya. Nggih kan nggih napa bebet iku soal metal, bobot Bobot. iku soal napa nggih keturunan Materi mungkin ya. Sing ketiga tuh soal fisik. Fisik ya. untuk bobot sendiri kan nggih napa juga relatif kan Otomatis semuanya kan relatif. juga relatif. Iya. Untuk apa standar ganteng dhewe kan nggih sik. Nah, Personal mungkin ya. kan jadi kan dari sini niku kan wonten napa lek menurut saya gitu. Iya. Ada apa ya? Ada semacam ke apa ya? Ukuran. Keambiguan lah semacam. Jadi semisal koyo Bagus ya. ganteng itu Iku apa ya? semacam ini. Langsung ganteng blegere. Maksudnya secara fisik tok. Apa juga dari di Jawa itu ada pemaknaan ganteng-ganteng yang lain. Ganteng yang dimatu sikap loh. Jadi yang pertama itu makanya kan mental. Kalau Anda ganteng fisiknya nomor terakhir, nomor 3. Ganteng yang di situ mental. Jadi ini wong bagus itu ganteng, ayu, cantik itu mentalnya kuat, hati nuraninya tegar gitu loh. Nggak gampang menyerah, selalu semangat kan gitu. Itu. Nggih. Berarti kan nggih Jawa ki ternyata kan nggih semacam wonten apa nggih tingkat-tingkatan. Maksudnya koyo lek didalami tenanan kan nggih Betul, maknanya tinggi, Maknanya niku juga luar biasa. Dan itu pun aturan. Jadi kalau aturan itu kita penyadaran, kita laksanakan, tidak ada permasalahan di berikutnya. Gitu loh. Karena apa? Karena sudah kehilangan aturan. Jadi orangnya aturan. Akhirnya apa? Yo amburadul. Wis nggak apa-apa. Anak presiden ra apa-apa, penting aku seneng tak rabi. Itu kan hanya fisik saja tadi ya, tapi kalau sudah kan kita ulah rasa, apa yo iya, apa yo wangun, apa yo patut, aku leh kae kan itu. Itulah Jawa. Jadi Jawa itu sebenarnya bukan hanya pikir tapi juga rasa. Nggih, rasa. Itu. Dan itu berlakunya kan Betul. saat kita membutuhkan, maksudnya misal waktu mencarikan jodoh untuk anak itu seketika saat dia mau mencarikan. Betul. Kalau misalkan setelahnya moro tuwane dadi presiden kan itu setelahnya kan. Iya. Jadi wis ndak imbang stok rojo stok uduk itu kan setelahnya. Jadi cuma ajaran Iya. pedoman Jawa. lanjut ngeten Pak. Iya. Kalau untuk karyanya sendiri, untuk karya sastranya STM Mulyani niki membahasnya itu membahas apa? Apakah nggih semacam niki wau Jawa keseluruhan apa lebih kerucut lagi membahas tentang Kebanyakan saya berkarya Jawa itu adalah bukan hanya indahnya bentuk, indah, tapi yang saya utamakan adalah segi dari kedalaman makna. Itu banyak itu kedalaman makna. Terus cerita tentang untuk keindahan untuk anak-anak berikutnya, regenerasi itu. Jadi anak-anak itu diajari, dituntun, diberi obor untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari keindahan bentuk, jangan bentuk saja, tapi di dalam bentuk itu ada makna atau pralampito, perlambang yang di situ mesti dioncei, ya, dioncei. Jadi ndak hanya dimakan, ibarat makan pisang. Iku ndak dipangan lek sak kulite, tapi dikupas dulu, setelah dikupas baru dimakan dalamnya. Itulah nanti akan menemukan manisnya dan itu menemukan maknanya. Kalau karya saya kebanyakan maaf ya, karya saya itu berupaya untuk apa itu menggandengkan yang dulu ya. Dari gandeng-gandengan sini saya menentukan diri saya sendiri. Jadi dari saya membaca saya sendiri, membaca alam, menjajah bahkan internet, tetapi saya menyimpulkan saya ingin menjadi diri saya sendiri. Sehingga nanti apa yang ada pada saya itu suatu saat kelak berapa tahun yang akan datang bisa nanti dilestarikan pada generasi dan di samping indah, di situ ada makna di dalamnya, utamanya adaran dan tuntunan dari generasi berikutnya. Berarti jenengan itu mencampur Pak nggih.
antara pedoman Jawa asli ditambah dengan opini. Opini Jawa asli, bahkan kejadian-kejadian yang saya alami, orang lain alami, zaman sulit dilawan itu alami perubahan-perubahan, itu kemas jadi satu, saya apresiasi, setelah itu saya simpulkan, inilah saya yang sebenarnya, saripati dari itu. Oke. Jadi punya karakter itu. Niki ngeten, Iya. saya mau dengar cerita yang mengenai jenengan membawa dari hasil membaca, dari Iya. membacanya alam. Saya pengen tahu apa yang jenengan baca dari tentang alam. Contoh. Contoh. Oh, Nggih. gitu. Kan kita Semisal, membaca kan membaca. Mungkin gini Pak, maksudnya Cak Arif Iya, iya, iya. coba. contoh kalau boleh nggih, kalau boleh Iya. salah satu puisinya apa-apanya Puisi, ya. itu bisa dibedah lah, maksudnya Betul. membahas apa, semisal gitu. Katakan membahas masalah lakon saya sendiri ya. Oke. Itu kan Oke. macam itu puisi ya dulu puisi. Gini misalnya, dulu aku pernah terombang-ambing, ombang-ambing, ombak alun tsunami menepi ke bibir pantai, disapu hingga mati suri karena kata. Gini, di sini aku merasa melambung di langit yang biru, memetik batok bolu berisi madu juga dari kata. Kataku, katamu, kata mereka, kata siapa? Kata ini tidak bisa membangkai dan membunga. Juga. Terima kasih. Kita belah. Ya, terima kasih. Mewah. Wah. Itu Ya, menceritakan perjalanan. Perjalanan lakon. Saya belah, kita bencah ya, biar terapresiasi. Jadi puisi itu bahasa jiwa, bahasa hati, bahasa kata yang itu harus dikupas yang jelas sehingga dari seniman kepada apresiatornya mengerti. Apresiatornya ini merinding. Oh. Kan tepuk tangan karena merinding. Iya. Padahal belum tahu artinya. Ini teman-teman pasti juga merasakan ya. Coba diceritakan. Kan nggih. Dulu aku terombang-ambing, ombak alun tsunami menepi ke tepi pantai hingga mati suri karena kata. Bercerita tentang dulu ya. Nggih. Saya gagal, saya hancur, saya gagal. Itu bukan dari apa-apa, kebentus ing pamuwus dari kata-kata saya. Kata-kata saya membuat saya terlena. Kata-kata saya membuat menghipnotis saya sendiri sehingga sombong, congkak, tamak, loba sehingga saya gagal tempo dulu. Karena apa? Karena dari kata saya sendiri. Kegagalan dari kata. Oh sayang, betapa indahnya kamu bagian bidadari. Aku mencinta. Kata-kata bualan. Akhirnya di situ saya gagal menyelakakan wanita. Akhirnya saya hampir mati. Hampir mati. Rasa saya, betapa sakitnya mereka, betapa pedihnya. Saya sampai menyakiti itu karena apa? Kata-kata rayuan gumbalan itu. Menyesal. Menyesal itu loh. Kok bisa sih Berarti kan- menyesal dengan sendirinya, Pak? Menyesal Tanggung jawab, menanggung betul perasaan dari saya. apa yang jawabannya. Betul. Menyesal karena sudah merasa tanggung jawab. Wah, iya. Terus setelah itu, sekarang ini, setelah penyesalan, saya melambung tinggi. Ya, melambung tinggi ya. Seperti batok bolu, bolongan telu ya, bolu. Itu suatu yang luar biasa. Memetik oleh
Semacam ini dibuat biasanya saya untuk njureni, biasanya saya sebagai pemateri itu saya seperti memetik bathok bolu. Isinya apa? Isinya madu. Karena apa? Karena kata saya itu, kata-kata semacam ini, jadi saya bisa menerangkan yang terbaik, keutamaan, kebajikan dari Jawa saya kasihkan anak generasi berikutnya dari kata-kata. Akhirnya saya diundang sana, diundang sini. Itu saya seperti memetik bathok bolu yang berisi madu. Madunya apa, Pak? Madunya itu kan keindahan, persaudaraan, kesehatan, keselamatan semacam ini. Apa ndak? Apa tuh yang paling indah? Satu sehat, dua selamat. Apa enggak? Wis to wong ku ya, maaf ya, wong itu ya masih duwite akeh lara sehat. Sehat tapi sehat anu tok, lara selamat. Satu sehat dan selamat itu madunya. Berarti kan madu kan sari-sari, Betul, penggambaran sari-sari dari kehidupan. Saya tadi Gitu. menggambarkan dalam bentuk lain, Pak. Wow. Oh, Karena enggak. madu itu manis, Pak. Wah, iya. Ternyata manisnya itu adalah Sehat dan selamat. Selamat. Itu. Padahal sehat itu serasa hambar, Pak. Iya. Tapi malah kita di kemudian hari merasakannya saat Iya. kita setelah sakit Iya. seperti madu. Betul. Ketika kita sakit itu ya sakit itu, seneng ya lagi sehat ngono kuwi. berarti kan apa ya? Kata-kata kan semacam pisau bermata dua. Betul. Bisa yo iso sakit, Iya. yo iso enak Iya. kan. Oke, terus Pak. Terus. Endingnya. Kataku, katamu, kata mereka, kata saya ya, kata-kata saya tadi, katamu juga. Kata mereka banyak ya, kata-kata dulu kan bisa ya tadi ya, bisa mencelakakan orang, juga bisa membahagiakan. Katamu, kata kamu juga, kata-katamu juga bisa loh. Kata Iya. mereka, terus Itu juga saya bisa. terus Bisa saya melukai kembali. kita. Kataku, katamu, kata siapa? Jerek sopo? Kata ini tidak bisa membangkai, bisa menghanguskan orang. Peperangan orang seperti Saddam Hussein, seperti Amerika itu. Iya kan? Ya. Bisa mencelakakan itu. Dan membunga, membangkai, bisa membunuh beberapa karena kata loh, racunan kata-kata. Dan bisa membunga. Oh, betapa cintaku padamu. Kamu cantik bagai bidadari. Aku cinta padamu ya. Hatiku melihat kamu aja sudah rasanya luar biasa. Hidup seperti di surga layak surga. Itu kan kata-kata, jadi bisa membangkai, membunuh, dan bisa menyenangkan. Itu loh. Itu Tadi kan judulnya apa, Pak? kata tadi kan udah saya bilang Kata ya? kata itu Kata loh, itu kata biasanya. bisa membangkai dan membunga ngono loh kak udah jane Tapi kalau pengalaman dari yang dialami Iya. hingga tercipta puisi tersebut, jadi bukan sebuah kesenangan menurut saya, Pak. iya Kesenangan itu untuk korban. betul Kalau kadang untuk tersangka itu kepuasan. iya itu loh Tapi menghasilkan Kata realitas. itu. kata kan iya bisa membangkai dan membunga kata itu bisa luar biasa menyenangkan juga bahagia dan juga bisa membunuh loh itu kata itu Benar. apa tidak Biasanya kan apa? Benar apa? Iya apa ya? Tidak ada pilihan. Nggih, lek anu napa harapanin jenengan Pak niki sepun harapan Oke. untuk budaya nggih untuk untuk ke anak muda nggih berikutnya untuk ke anak Generasi. muda dengan apa ya maksudnya dengan puisi-puisi itu harapannya. terima kasih saya tahu Kalau mungkin kemudeng. untuk generasi berikutnya harapan saya sebagai mungkin yang dicap juga sebagai sastrawan, dicap sebagai budayawan, harapan saya pada generasi berikutnya satu, cintailah seni budaya ini karena itu adalah peninggalan warisan leluhur yang sungguh edi luhur. Maka anak-anak saya generasi berikutnya rugi kiranya kalau kita membiarkan. Itu harapan saya. Jadi kita generasi berikutnya untuk yang pertama kita gali dulu ya. Setelah kita gali kita semaikan. Setelah itu ya kita kembangkan biar berbuah untuk hidup dan kehidupan berikutnya. Itu adalah untuk pada generasi berikutnya untuk saya menginginkan ya, inginan saya. Jadi anak-anak itu pada satu itu menggali, duduk dhisik,
gali setelah gali ya kita semaikan ke subur, setelah subur kita kembangkan biar berbuah untuk berikutnya. Terima Untuk kasih teman-teman pesan dari Bapak Yani. Itu artinya kita menggali pertama itu adalah langkah saat kita pengen mengenal budaya Jawa dengan cara menyukai seni. betul. Ada tipsnya nggak Pak? Misal kita memulai dari menyenangi seni, itu seni apa atau bagaimana? Menyenangi itu gimana tipnya ya? Menyenangi itu tipnya adalah kalau saya ya itu ada apresiasi. Apresiasi itu apa? Apresiasi satu ya, satu itu melihat atau moco kalau mau lihat ya. Setelah itu memahami. Setelah memahami baru kita hargai itu. Jadi mengapresiasi. Apresiasi kan artinya kan itu. Terakhir menghargai. Yang pertama adalah mungkin mengenalan, membaca. Setelah mengenal ya, setelah itu baru memahami. Setelah memahami, menghayati, baru menghargai. Mengapresiasi apa saja secara umum ya, itu seni budaya. Ke pacar ya gitu. Yang pertama pengenalan pada pacar. Setelah pacar gitu ya kan. Setelah kita pacar kita kenal, kita paham kekarepane pacar. Setelah paham itu kita hayati, menghayati. Kesenangannya ngene. Setelah itu baru kita regani. Regani yang dimaksud tidak menyakiti. Ibarat bunga. Maaf ya, laki-laki ya, ibarat bunga. Janganlah bunga itu kamu campakkan. Jangan kau petik. Mereka kita sirami, kita pandang. Mendapat indah dari mana? Kita mendapat dari mana? Keindahan dari bunga itu. Bukan kita memetik untuk mencampakkan, untuk mengoyakkan mahkotanya, tapi kita untuk untuk melindungi, untuk menyirami, sehingga yang akan datang kita menjadi generasi-generasi yang damai, sejuk dan tentram, tidak ada permasalahan di kemudian. Jangan dirusak gitu. Betul, campakkan, dirusak, diinjak, tapi kita apresiasi bersama, saling menghargai gitu. Terima kasih. Jadi boleh Pak ya Iya ya, pacaran? boleh ngapain? Ngapain tidak, itu memang harus untuk pengenalan tadi. Pertama kan mengenal dulu, kalau enggak kenal gimana cinta. Pak, ini saya tolong diajarkan Pak. Misalkan saya mau menyampaikan ke lawan jenis lah Pak. Iya. Misalkan dengan keguritan gitu. Iya. Coba kasih contoh Pak. Apa itu? Tetap satu kata, rayuan. Rayuan Pak. Itu tetap kok gitu. Kita itu wanita itu rata-rata ya, rata wanita ya lain dengan pria. Kalau wanita itu kalau sudah senang itu 100% lupa, tapi kalau laki-laki 50%. Itu betul. Wanita itu sudah play 100% ya. Jadi rayuan itu sudah digombali. Wong wedok wis ambruk. Tapi lek wong lanang kok guyu. Tip memang semacam itu. Jadi gimana caranya? Kita merayu. Merayu itu karena wanita punya rasa. Laki-laki punya harga diri. Iki Cak Rip enek masalah opo iki? Ya enggak, itu secara umum ya, secara umum. Secara umum ya. Semua yang itu mungkin iya termasuk ke saya. Wanita apabila sudah dilus rasanya sudah ambruk. Laki-laki belum, ngurung sih 50%. Kalau wanita sudah dilus rasanya dengan rayuan yang indah untuk menuju ke depan, sudah ambruk, semua dikasihkan 100%. Wis lali. Tapi lek wong lanang laki-laki tidak. Makanya kalau lonyotan itu, wong lanang olo tur menang. Itu lonyotan itu gitu. Pun terima kasih. Iya sama-sama. Pertanyaan Enggak apa-apa. Ini teman-teman seandainya pingin baca karyanya STM Mulyani ini dapat bukunya di mana nih? Banyak sekali. Saya 36 buku sudah saya cetak. 36 ada yang cerpen, ada yang puisi, ada yang cerkak, semuanya ISBN dan dari banyak itu ada yang indie, ada yang mayor. Itu. Tapi saya sendiri sebenarnya ya kadang-kadang lucu ya. Teman sastra itu senang puisi saya, guritan saya, tapi juga saya nyenangi puisi teman. Misalnya ya, saya suka pada ini ya. Maaf ya, enggak apa-apa ya. Ini Pak Sumono sudah meninggal. Nyapa aku senang karena mereka sudah meninggal. Teman akrab saya. Iya. Ketika sama-sama berjuang di bahasa Jawa itu meninggal di sini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya tak bacakan ya. Mudah-mudahan yang arwah di sana mendengar dan damai, sejuk, tenteram, bisa di sana nanti bisa swarga langgeng. Amin. Judulnya adalah Wayang.
wayang. Aku iki mung wayang, dudu yoga, dudu sinden apa maneh sang mahadalang. Aku iki mung wayang. Bapak, yen aku engko dandan cara Harjuna Permadi, aja bapak nguyu jingkrak-jingkrak, awit aku iki ya mung wayang. Ibu, yen engko aku dandan cara buta, raseksa diwu buta, aja ibu kurang panemu. Ora ibu, yen aku meruncut saka kekudangan, luput saka gegendongan. Ibu, aku iki mung wayang, dudu yoga, dudu sinden, apa meneh sang mahadalang. Kabeh mono mung wayang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kang tinemu sagung dumadi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak, apa untuk penutupan iki khasnya itu kalau bukan kita. Teman-teman, kawan-kawan, saudara di mana saja berada, untuk seni budaya kita harus apresiasi bersama. Harus kita gali, harus kita kembangkan, harus kita semaikan, sehingga kita semua bisa memetik bintang dan rembulan. Budaya, kalau bukan kita, siapa? Terima kasih, terima kasih. Black box has opened. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga.